Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imelda dengan NIM 2304411779 dari kelas 3S. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengendaraan jauh. Langsung saja kita masuk di materinya. Jadi, penginderaan jauh ini adalah metode untuk memperoleh data atau informasi dari permukaan bumi dengan memanfaatkan sensor yang merekam energi pantulan atau pancaran dari objek. Nah, data tersebut diolah untuk menghasilkan informasi yang berguna. Kemudian, terdapat komponen penginderaan jauh. Komponen yang pertama yaitu energi, di mana tenaga penginderaan jauh ini dapat berupa gelombang elektromagnetik alamiah dan gelombang elektronik buatan. Tenaga tersebut bersumber dari cahaya matahari. Nah, elektromagnetik alamiah ini berasal dari matahari, disebut juga sebagai sistem pasif, karena sangat bergantung dengan matahari. Maka hasil gambar yang didapatkan bergantung juga pada waktu pengindaran, kondisi cuaca dan permukaan bumi yang memantulkan cahaya. Kemudian elektronik buatan dalam perekamannya ini menggunakan gelombang mikro, disebut juga sebagai sistem pasif. Sistem aktif. Kemudian komponen yang kedua yaitu atmosfer, di mana atmosfer ini terdapat molekul gas yang dapat menyerap, memantulkan, dan mempengaruhi tenaga elektromagnetik yang dapat mencapai frame bumi. Terdapat istilah jendela atmosfer, yaitu bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu melalui atmosfer dan dapat mencapai permukaan bumi. Komponen yang ketiga yaitu objek. Objek ini berupa bentangan alam maupun bentangan budaya di permukaan bumi. Jadi objek ini merupakan permukaan atau fenomena yang akan diamati. Seperti gambar yang saya tampilkan ini merupakan bentuk atau fenomena yang akan diamati. Kemudian ada komponen sensor, di mana sensor ini digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Atau alat untuk menangkap energi pantulan atau pancaran aktif atau pasif. Kemudian terdapat komponen perolehan data, di mana perolehan data ini dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara menginterpretasikan foto udara secara visual dan cara digital atau numerik dengan menggunakan komputer. Kemudian komponen yang terakhir yaitu penggunaan data, di mana penggunaan data ini sebagai tolak ukur keberhasilan aplikasi pengindaran jauh, dipengaruhi oleh pengetahuan disiplin ilmu masing-masing, baik lembaga maupun perorangan. Kemudian terdapat jenis citra pengindaran jauh. Jenis citra pengindaran jauh itu ada citra foto dan citra non-foto. Nah, citra foto ini dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan, posisi sumbu kamera, sudut liputan kamera, jenis kamera, warna yang digunakan, dan wahana yang digunakan. Nah, berdasarkan sumbu kamera terdapat dua citra foto, yaitu yang pertama foto vertikal, di mana sumbu kameranya ini tegak lurus THD frame bumi, seperti gambar yang ditampilkan. Kemudian ada citra foto condong atau miring, di mana foto condong atau miring ini menjurut THD garis tegak lurus pada frame bumi dengan besar sudut 100 derajat. Kemudian foto condong ini ada dua macam. Yang pertama yaitu foto agak condong seperti gambar yang ada pada slide. Kemudian foto sangat condong. Boleh kita bedakan foto sangat condong dengan foto condong tadi. Kemudian terdapat citra non-foto, di mana citra non-foto ini dihasilkan dengan sensor bukan kamera. Dibedakan berdasarkan spektrum elektromagnetik, sumber sensor dan wahana yang digunakan. Nah, berdasarkan sensornya terdiri dari dua, yaitu yang pertama citra tunggal, di mana citra tunggal ini mengkombinasikan citra dengan spektrum gelombang yang berbeda untuk mengidentifikasi suatu objek. Kemudian ada citra multispektral, di mana citra ini dibuat dengan saluran jamak atau saluran sempit, yaitu terdiri dari citra RBV, Raytheon Vidicon, digunakan untuk merekam gambaran jarak dekat, dan MMS, Multispectral Scanner, untuk mendapatkan gambar radiometrik. Nah, ini terdapat dua gambar, yaitu gambar multispektral dan hyperspektral. Kemudian berdasarkan wahananya, citra dirgantara airborne image ini menggunakan wahana yang beroperasi di udara, sedangkan citra satelit ini menggunakan wahana yang beroperasi di luar angkasa. Nah, berdasarkan penggunaannya, citra satelit dibedakan menjadi 4, yaitu citra satelit untuk penginderaan planet, citra satelit untuk penginderaan cuaca, untuk penginderaan sumber daya bumi, dan untuk penginderaan laut. Kemudian di sini terdapat jenis sensor penginderaan jauh. Terdapat dua jenis, yaitu sensor pasif dan sensor aktif, di mana sensor pasif ini memanfaatkan sumber energi alami seperti matahari. Boleh kita lihat gambar pada slide ini bahwa pasif sensor itu memanfaatkan
sumber energi alami seperti matahari, sedangkan sensor aktif ini menghasilkan energi sendiri dan mendeteksi pantulannya sendiri. Contohnya radar dan lidar. Kemudian terdapat proses penginderaan jauh. Nah, proses penginderaan jauh ini terdapat tiga proses, yaitu yang pertama pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini sensor menangkap data energi dari objek. Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan pengolahan data, di mana data mentah ini diubah menjadi informasi yang bisa digunakan. Setelah melalui pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian kita analisis dan interpretasi, di mana data dianalisis untuk menghasilkan pemetaan dan atau pengamatan spesifik. Kemudian terdapat juga keunggulan penginderaan jauh. Keunggulan yang pertama itu dapat mencakup wilayah yang sangat luas, kemudian mengamati wilayah yang sulit dijangkau manusia, kemudian memberikan data dalam waktu yang nyata atau real time, kemudian efisien dalam waktu dan biaya dibandingkan dengan survei lapangan secara langsung. Kemudian penginderaan jauh ini juga memiliki keterbatasan, yaitu terpengaruh kondisi cuaca seperti awan yang dapat menghalangi sensor pasif, kemudian biaya tinggi untuk teknologi sensor canggih dan satelit, kemudian membutuhkan keahlian yang khusus dalam pengelolaan dan interpretasi data. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai penginderaan jauh. Jadi dari pemaparan materi tersebut yang dapat saya simpulkan yaitu penginderaan jauh adalah teknologi vital untuk eksplorasi dan pemantauan bumi dengan kombinasi sensor, platform, dan analisis data. Penginderaan jauh ini berperan besar dalam berbagai sektor seperti lingkungan, perencanaan wilayah, dan mitigasi bencana. Baik, demikianlah hasil pemaparan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.